Selamat pagi anak ibu kelas 4. Kembali lagi dengan Ibu Agustina, kita akan belajar matematika sebagaimana yang biasanya. Nah, kemarin kalian kan sudah ulangan tuh. Sekarang kita masuk ke tema 7. Baiklah, sebelum memulai materi pembelajaran, kita berdoa dulu. Ibu pimpin secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar. Bukakan akal pikiran kami dan utuslah Roh Kudus-Mu yang mendampingi kami dan menuntun kami sehingga Engkau mampukan kami menerima materi pembelajaran dengan baik dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu melalui pengantaran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita masuk tentang menjelaskan data didik, peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Baik, apakah yang disebut dengan data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar dari suatu kesimpulan. Nah, kalau data dalam matematika anak-anak biasanya disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan. Untuk lebih memahami dan lebih mengerti, perhatikan contoh data berikut. Nah, di sini Ibu berikan data dari peserta didik kelas 4E di suatu sekolah, di mana peserta didiknya itu diberikan 4 sampel. Materi pelajaran yang rata-rata mereka sukai itu adalah matematika, PJOK, tematik, dan bahasa Inggris. Nah, setelah disurvei, ternyata yang menyukai matematika di kelas 4E itu ada 5 siswa. Dan yang menyukai PJOK ada 9 siswa. Ternyata yang lebih banyak menyukainya itu anak-anak adalah materi tematik, ada 15 siswa. Sedangkan bahasa Inggris sendiri ada 5 siswa. Nah, dari data ini peserta didik diajak untuk mengolahnya ke dalam bentuk tabel. Buatlah tabel. Tabel yang memiliki 3 kolom, ada nomor, mata pelajaran yang disukai, dan jumlah siswa. Dan barisnya ada 5. Baris pertama itu datanya. Baris pertama sampai keempat itu data materi pelajaran yang disukai. Nah, ternyata dalam tabel itu kamu isilah matematika ada 5 siswa, PJOK ada 9 siswa, tematik ada 15 siswa, bahasa Inggris ada 5 siswa. Nah, selanjutnya setelah kamu memasukkan dalam bentuk tabel, kamu mengamati tabel tersebut, dari hasil tabel kamu aplikasikan ke bentuk diagram batang. Inilah yang disebut dengan diagram batang. Dalam diagram batang ini ada 2 sumbu. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak lurus. Nah, dalam sumbu X ini kamu tuliskanlah materi pelajaran yang disukai peserta didik kelas 4E tadi. Yang kita ambil ada 4 mata pelajaran, yaitu matematika, PJOK, tematik, dan bahasa Inggris. Sedangkan data yang ada pada sumbu Y adalah data jumlah siswa yang menyukai materi pembelajaran yang tadi sudah disurvei. Ini rentang dari setiap garis menuju garis berikutnya ada lompat-lompat 2 atau rentangnya 2 ya nak ya. Sekarang perhatikan matematika. Dari sini nampak ada 5 siswa. PJOK yang suka ada 9 siswa. Tematik batangnya itu kamu lihat ada 15 siswa. Dan bahasa Inggris ada 5 siswa. Inilah nak yang disebut dengan diagram batang ya. Semoga kamu dapat menyelesaikan dari suatu survei data, kamu masukkan dalam bentuk tabel, setelah dalam bentuk tabel kamu olah ke diagram batang. Seperti yang Ibu tunjukkan ini, inilah yang disebut dengan diagram batang. Nah, jika kamu sudah mengerti dan sudah paham apa yang Ibu sampaikan mulai dari uraian slide pertama hingga slide diagram batang ini, sekarang Ibu berikan satu buah latihan. Dalam latihan ini Ibu ambil data penjualan makanan di kantin siswa. Dalam kantin tersebut makanan yang terjual yang paling banyak ada wafer tengko, wafer nabati, coklat, malkis, potato, geri salut, dan taro. Nah, dari ketujuh data ini, 7 data makanan yang laku di kantin siswa ini, kamu paparkanlah ke dalam bentuk diagram batang.
Nah, nanti kalau sudah kamu dapat diagram batangnya dan dapat kamu kerjakan dengan baik. Nah, perhatikan option B-nya ya. Jenis makanan apa yang terjual paling laris? Juga kamu amati tabel yang Ibu sajikan di atas. Setelah kamu dapat yang B, lanjut ke C. Berapa selisih penjualan untuk taro dan potato? Nah, perhatikan diagram tabelnya itu. Si taro ternyata 60, potato 90. Yang dikatakan dengan selisih adalah kamu kurangkan data terbesar dikurangi data terkecil ya nak ya. Cukup sekian pengarahan Ibu untuk pengolahan data saat ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan jika ada dari anak Ibu yang kurang paham atau kurang mengerti, boleh kamu chat secara pribadi Ibu ke WA Ibu. Mohon kamu kerjakan dengan baik ya nak ya, dan teliti. Sampai jumpa di materi pembelajaran matematika berikutnya. Tuhan berkati. Dadah.